Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Egy Fahri Imanda. Saya sebagai pembaca acara pada kelompok diskusi mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 Kimia 1. Adapun pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dengan tema akhlak berpakaian. Adapun pada materi ini, kami juga akan membawakan beberapa sub materi. Yang pertama, pengertian pakaian, dan yang kedua adalah fungsi pakaian. Yang ketiga, batas aurat laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, adab berpakaian. Yang kelima, membiasakan akhlak berpakaian. Dan yang keenam, hikmah akhlak berpakaian. Daripada penasaran, yuk langsung kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian pakaian. Menurut KBBI sendiri, pakaian berarti sesuatu yang kita gunakan di tubuh kita, baik baju, celana, dan sebagainya. Pakaian memiliki istilah lain yaitu busana. Busana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu busana. Busana sendiri memiliki konotasi pakaian yang bagus, indah, selaras, dan enak dipandang. Itulah pengertian dari pakaian. Yang kedua, kita masuk ke fungsi pakaian yang akan dijelaskan oleh Kak Zahra. Perkenalkan, saya Zahra Putri. Saya akan membawakan submateri kedua, yaitu fungsi pakaian. Nah, fungsi pakaian yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Aurat sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu awira, yang artinya lenyap cahaya, lenyap perasaan, dan lenyap penglihatan. Awira sendiri dapat diartikan sebagai mengecewakan. Dan diambil juga dari kata ara, yang artinya menutup, dan terakhir adalah dari kata awara, yang artinya mencemarkan bila tampak atau terlihat. Nah, secara bahasa, aurat ini sendiri berarti aib, malu, dan buruk. Nah, jadi dapat disimpulkan, termasuk dalam konteks agama, bahwa aurat itu adalah suatu anggota tubuh atau bagian dari tubuh yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali orang tertentu dan wajib ditutupi karena dapat menimbulkan rasa malu jika terlihat. Nah, fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan. Beberapa pakar mengatakan bahwa sesuatu yang elok dapat memberikan kita kebebasan dan keluasan. Dalam hal ini, pakaian juga termasuk. Nah, jika kita memakai pakaian elok, yang rapi dan bersih, maka kita akan merasakan kebebasan untuk bergerak. Ingat tidak, kalau Nabi Muhammad itu cenderung memakai pakaian yang warna putih. Selain putih melambangkan warna suci, putih dengan memakai pakaian warna putih, kita juga dapat merasakan kalau pakaian kita kotor jika suatu kotoran atau najis menempel. Jadi, kita dapat langsung mengganti pakaian kita dengan yang baru atau dengan yang bersih. Nah, fungsi pakaian yang ketiga adalah untuk memelihara kita dari bencana atau dari bahaya. Nah, dalam Quran Surah An-Nahl ayat 81, dijelaskan di sana bahwa fungsi pakaian tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memelihara kita dari bahaya, termasuk dari sengatan hawa panas dan dari sengatan hawa dingin. Nah, fungsi pakaian yang terakhir adalah untuk melambangkan identitas diri kita. Nah, identitas itu sendiri berarti suatu yang memberikan kita sesuatu yang menunjukkan eksistensi kita di dunia ini dan sesuatu yang membedakan kita dari orang lain. Nah, sebagai orang muslim, kita sudah memiliki pakaian yang khas dengan batas-batas aurat tertentu. Nah, batas aurat-aurat ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kakak Angela. Next, saya Ezra Wulandari bakal menjelaskan tentang batasan aurat. Jadi, di dalam Islam, batasan aurat antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda loh. Dalam Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka. Sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut. Artinya, pusar dan lutut bukanlah aurat. Perkenalkan, saya Rizka Fitria Syabila. Saya akan menjelaskan sub materi keempat, yaitu adab berpakaian. Yang pertama, kita disunahkan memakai pakaian pantas, serasi, rapi, dan bersih. Rasulullah bersabda, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, pakaian harus menutup aurat, longgar, tidak membentuk lutut tubuh, tebal, dan tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Yang keempat, pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran atau niat kesombongan.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya, melainkan Nabi menghapusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Yang keenam, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Rasulullah bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah suka bertayamum memulai dengan yang kanan di dalam segala peliharnya, ketika memakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedelapan, disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Dan yang kesembilan, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Rasulullah bersabda, pakailah yang berwarna putih dari pakaianmu, karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaian kamu. Hadis riwayat Ahmad. Untuk selanjutnya, yaitu membiasakan akhlak berpakaian yang akan dijelaskan. Saya Mandilari Nafis dan saya akan menjelaskan tentang membiasakan akhlak berpakaian. Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Pakaian merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan zaman, karena akibat dari perkembangan zaman yang datangnya dari dunia barat sangat mempengaruhi mode pakaian kita sebagai umat muslim. Maka dari itu, biasakanlah berpakaian sesuai syariat Islam agar tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kita lupa akan Allah serta aturannya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Dalam pandangan Islam, pakaian untuk menutupi aurat tubuh secara realisasi Oke dari teman-teman, sekian perintah untuk Allah. video kali ini. Terima Bagi kasih sudah wanita, menonton. seluruh Jangan lupa tubuhnya untuk adalah like, aurat komen, kecuali share, tangan dan dan wajah. juga subscribe ya Sedangkan untuk teman-teman. pria Everybody, clap dari your hands atas pusar sampai and bawah lutut. goodbye. Batasan pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dilihat oleh kita, dan kita pun merasa aman dan tenang karena pakaian kita yang memenuhi kewajaran pikiran manusia. Demikian penjelasan dari saya tentang membiasakan akhlak berpakaian. Untuk materi selanjutnya akan diperjelaskan oleh Saudari Lia Erika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lia Erika dari kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas submateri mengenai hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama yaitu menjaga identitas seorang muslim. Apabila pakaian yang kita gunakan itu adalah identitas diri kita sendiri, dan apabila pakaian yang kita gunakan sudah sesuai fungsinya, yaitu menutup aurat dan menjaga nilai-nilai budaya yang sopan, baik, dan kelihatan nyaman ketika kita gunakan, dapat dikatakan kita telah memenuhi ajaran agama. Dan yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh atau kulit kita. Apabila kita memakai pakaian, maka sinar matahari langsung tidak akan mengenai kulit kita secara langsung juga, dan kita juga dapat terhindar dari kanker kulit. Dan pakaian juga dapat menjaga suhu tubuh kita tetap stabil. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.